Berapa banyak beban di pundak saat ini yang sebenarnya bukan milik Anda? Berapa kali sebuah kata "ya" diucapkan sementara di dalam batin terdengar teriakan "tidak" yang tertahan? Seringkali rasa tidak enak hati menjadi penjara yang kita bangun sendiri. Namun, tahukah Anda bahwa menolak bukanlah tanda kejahatan, melainkan bentuk tertinggi dari penghormatan terhadap waktu dan diri sendiri? Hari ini, mari belajar tentang seni menolak, bagaimana mengatakan tidak tanpa harus kehilangan hubungan, dan bagaimana menjadi tegas tanpa harus menjadi kasar. Ketakutan untuk menolak seringkali berakar dari keinginan mendasar manusia untuk diterima dan juga untuk dicintai oleh lingkungannya. Ada kekhawatiran yang mendalam bahwa satu kata penolakan akan merusak citra baik yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Akibatnya, energi habis terserap untuk memenuhi agenda orang lain, sementara kebutuhan pribadi terus dikesampingkan. Rasa tidak enak hati ini sebenarnya adalah bentuk pengabaian diri yang dilakukan secara sukarela demi kenyamanan pihak luar. Banyak yang menganggap bahwa menjadi orang baik berarti harus selalu bersedia membantu dan juga selalu hadir dalam setiap kesempatan. Padahal, kebaikan yang dipaksakan hanya akan membuahkan rasa dongkol dan juga kelelahan yang tersembunyi di balik senyuman formal. Tanpa disadari, sikap selalu mengiyakan justru merendahkan nilai dari bantuan itu sendiri karena ia tidak lagi diberikan atas dasar ketulusan, melainkan atas dasar ketidakberdayaan untuk menolak. Memahami akar ketakutan ini adalah langkah awal untuk merebut kembali otoritas atas hidup pribadi. Dunia akan terus meminta selama seseorang terus memberi tanpa batas yang jelas. Standar sosial seringkali memanfaatkan rasa bersalah untuk memaksa individu tetap berada dalam lingkungan pelayanan yang tidak sehat. Kelelahan yang muncul bukan sekedar karena banyaknya pekerjaan, melainkan karena hilangnya kendali atas waktu sendiri. Menolak adalah tindakan untuk menarik kembali garis batas yang telah lama kabur akibat tekanan dari luar. Kualitas hidup tidak ditentukan oleh seberapa banyak permintaan yang dipenuhi, melainkan oleh seberapa banyak integritas yang dijaga dalam setiap pilihan. Menolak satu hal berarti memberikan ruang bagi hal lain yang lebih penting dan juga bermakna. Tidak ada kewajiban untuk menjelaskan alasan secara panjang lebar hanya untuk membenarkan sebuah penolakan. Keberanian untuk berkata tidak adalah sinyal bagi dunia bahwa Anda memiliki nilai yang tidak bisa ditawar sembarangan. Batasan itu seringkali disalahartikan sebagai tembok pemisah, padahal ia adalah jembatan menuju hubungan yang lebih sehat dan jujur. Tanpa batasan, sebuah hubungan akan terjebak dalam pola ketergantungan yang melelahkan dan penuh dengan ekspektasi yang tidak realistis. Menetapkan batas adalah cara untuk memberitahu orang lain bagaimana cara memperlakukan Anda dengan benar.
Ini bukan tentang keegoisan, melainkan tentang menjaga kapasitas diri agar tetap bisa berfungsi dengan baik dalam jangka panjang. Hubungan yang dibangun di atas ketidakmampuan untuk menolak adalah hubungan yang rapuh dan penuh kepura-puraan. Saat batasan ditetapkan, kejujuran emosional mulai tercipta, di mana setiap bantuan yang diberikan benar-benar berasal dari kerelaan hati. Orang yang menghargai Anda akan memahami bahwa waktu dan energi Anda memiliki kapasitas yang terbatas. Justru dengan adanya batas, rasa hormat antar individu akan tumbuh lebih kuat karena tidak ada ruang untuk eksploitasi. Menetapkan batasan juga berarti memberikan edukasi kepada orang sekitar tentang prioritas hidup yang sedang dijalani. Tidak semua permintaan darurat orang lain harus menjadi keadaan darurat bagi Anda. Belajar membedakan mana tanggung jawab pribadi dan juga mana beban orang lain adalah keterampilan emosional yang sangat krusial. Batasan yang jelas mencegah terjadinya ledakan kemarahan yang biasanya muncul akibat rasa tertekan yang berkepanjangan. Kehidupan yang teratur dimulai dari kemampuan untuk memilah mana yang masuk ke dalam lingkaran prioritas dan mana yang harus berada di luar. Memberi secara berlebihan tanpa mengisi kembali tangki energi sendiri adalah resep pasti menuju kehancuran mental. Dengan menjaga batasan, Anda sebenarnya sedang menyelamatkan hubungan tersebut dari racun kebencian yang muncul akibat rasa dimanfaatkan. Batasan adalah bentuk kasih sayang, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Menolak dengan elegan membutuhkan kombinasi antara ketegasan dan juga kelembutan dalam berkomunikasi. Kalimat yang dimulai dengan apresiasi akan melembutkan dampak dari penolakan yang akan disampaikan berikutnya. Tidak perlu ada nada defensif atau permintaan maaf yang berlebihan seolah-olah telah melakukan kesalahan besar. Penolakan yang disampaikan dengan tenang dan jujur justru akan memberikan kesan profesional dan berwibawa. Seni menolak juga melibatkan kemampuan untuk menawarkan alternatif tanpa harus mengambil beban utama. Misalnya, jika tidak bisa membantu melakukan sebuah pekerjaan, berikan saja saran tentang sumber daya atau orang lain yang mungkin bisa membantu. Cara ini menunjukkan bahwa perhatian tetap ada, namun batasan waktu tetap tidak bisa diganggu-gugat. Kejujuran tentang keterbatasan jadwal saat ini jauh lebih dihargai daripada janji kosong yang akhirnya tidak ditepati. Bahasa tubuh juga memegang peranan penting dalam menyampaikan penolakan agar tidak disalahpahami sebagai sikap memusuhi. Kontak mata yang tenang, nada bicara yang stabil, dan postur tubuh yang terbuka menunjukkan bahwa keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran. Jangan biarkan keraguan muncul di wajah, karena keraguan akan mengundang orang lain untuk terus membujuk dan melanggar batas yang baru saja dibuat. Konsistensi dalam ucapan dan juga dalam tindakan adalah kunci agar penolakan tersebut dihormati secara permanen. Latih juga kalimat-kalimat pendek yang langsung pada poinnya tanpa perlu bertele-tele dalam memberikan pembenaran.
Semakin panjang alasan yang diberikan, semakin besar celah bagi orang lain untuk mendebat atau memberikan solusi agar Anda tetap berkata ya. Menolak adalah hak prerogatif setiap individu yang merdeka atas waktunya sendiri. Dengan berlatih diplomasi ini, interaksi sosial akan terasa lebih ringan karena tidak ada lagi rasa terbebani oleh ketidakjujuran. Setelah berhasil menolak, seringkali muncul rasa bersalah yang mencoba menyelinap kembali ke dalam pikiran. Penting untuk menyadari bahwa rasa bersalah tersebut hanyalah residu dari kebiasaan lama yang selalu ingin menyenangkan semua orang. Ingatkan diri sendiri bahwa setiap kali menolak hal yang tidak penting, Anda itu sedang menjaga ruang untuk hal-hal yang benar-benar memberikan dampak positif. Martabat diri tumbuh saat seseorang mampu berdiri tegak di atas prinsip dan batasan yang telah dibuatnya sendiri. Orang-orang yang pergi hanya karena Anda mulai menetapkan batasan adalah orang-orang yang sebenarnya hanya menyukai kepatuhan Anda, bukan diri Anda sebenarnya. Kehilangan hubungan yang bersifat parasit bukanlah sebuah kerugian, melainkan sebuah pembersihan ruang bagi relasi yang lebih berkualitas. Ketenangan batin kemudian akan muncul saat tidak ada lagi konflik antara apa yang dirasakan di dalam dan apa yang dilakukan di luar. Hidup yang selaras dengan nilai batin itu akan memberikan kekuatan yang tidak bisa digoyahkan oleh kritik sosial. Menjaga martabat berarti berani untuk tidak disukai oleh semua orang, asalkan tetap setia pada integritas diri. Pujian dari orang lain tidak akan ada harganya jika dibayar dengan rasa lelah yang menghancurkan kesehatan mental. Fokuslah pada lingkaran kecil orang-orang yang mendukung pertumbuhan Anda dan menghargai keputusan Anda untuk menjaga keseimbangan hidup. Ketenangan sejati adalah saat Anda bisa menutup hari tanpa penyesalan atas waktu yang sudah terbuang percuma untuk hal yang tidak diinginkan. Teruslah mengasah seni menolak ini sebagai bagian dari perjalanan menuju kematangan spiritual dan emosional. Dunia tidak akan runtuh hanya karena Anda mengatakan tidak pada satu permintaan. Justru, hidup akan terasa lebih berwarna dan juga bermakna saat setiap pilihan diambil atas dasar kesadaran penuh dan bukan atas dasar ketakutan. Berdirilah di atas batasan Anda dengan tenang, karena di sanalah martabat dan kedamaian sejati bermukim.